Bab 211. Pertahankan orang yang kamu sukai. Demi melihat Diana Bai mulai emosional, Jennifer Wen segera menenangkannya. Jennifer Wen takut kemarahan Diana Bai akan membuat penyakit. Tidak, Bu. Sekarang kita sedang berada di luar negeri. Dia ada di perusahaan di China. Tidak mungkin datang semudah itu. Saat itu barulah Diana Bai menyadari sesuatu. Berpikir sejenak, mengapa aku di luar negeri? Dia tidak percaya bahwa Richard Wen, yang tidak berperasaan itu, berbaik hati mengirimnya ke rumah sakit bagus untuk menjalani perawatan. Jennifer Wen tidak benar-benar ingin berbicara. Bagaimanapun, ibunya sangat menyayangi Richard Wen. Jika dia mengatakan semua hal menjijikkan yang dilakukan Richard Wen, dia takut ibunya tak bisa menerima itu semua. Bu, apa pendapat lain ibu tentang keluarga Wen? Kini, keluarga Wen berada di tangan Nicholas Lu. Keluarga itu akan segera hancur. Cherry Wen terus diselidiki. Berbagai skandal terus bergejolak. Harga saham keluarga Wen terus turun. Keluarga yang dulu sejahtera itu akan segera mati. Bagaimanapun, keluarga Wen juga merupakan hasil kerja keras Diana Bai. Jennifer Wen sedikit khawatir dia akan merasa tidak rela. Bagaimana mungkin? Sejak mereka mengirimmu ke penjara, aku berharap mereka mati. Jejak kebencian muncul di mata Diana Bai. Dia adalah orang yang mencintai dan membenci dengan sangat jelas. Karena cinta, dia bersedia mendampingi dengan Richard Wen membangun segalanya dari nol. Tapi apa yang telah mereka lakukan pada Jennifer Wen tidak bisa dimaafkan. Siapapun itu, tidak ada yang boleh menyakiti anak perempuannya. Mendengar apa yang dikatakan ibunya, Jennifer Wen merasa sedikit lega. Lalu menjelaskan kondisi keluarga Wen saat ini. Diana Bai tidak bisa menahan wajah cemberutnya saat mendengarkan cerita itu. Dulu dia menemani Richard Wen bekerja keras. Meskipun keluarga Wen bukan keluarga kaya, namun mereka cukup bermartabat. Bagaimana mungkin putrinya memiliki kemampuan yang begitu besar untuk membuat keluarga Wen benar-benar hancur? Jen, katakan yang sebenarnya dengan ibu, siapa ayah anak itu? Diana Bai tiba-tiba khawatir Jennifer Wen telah mengkhianati dirinya sendiri demi balas dendam. Jika benar demikian, maka dia, sebagai seorang ibu, benar-benar tidak memiliki muka untuk hidup lagi. Ibu. Jennifer Wen tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak, identitas Nicholas Lu sangat sensitif. Jen, kamu tidak melakukan hal apapun yang mengkhianat dirimu sendiri demi balas dendam, kan? Katakan pada ibu, kamu tidak melakukannya. Diana Bai sangat cemas ketika dia berpikir saat putri yang tangannya sedang digenggam di telapak tangannya akan melakukan hal yang bodoh seperti itu. Wajah pucat Diana Bai seketika memerah saat itu, nafasnya menjadi berat, terlihat sangat tidak nyaman. Tidak, ibu, jangan panik. Jennifer Wen terkejut, lalu segera menenangkan Diana Bai. Dia kemudian menceritakan pada Diana Bai tentang Nicholas Lu. Diana Bai terkejut ketika dia mendengar nama Nicholas Lu. Dia secara alami mengenal orang itu. Meskipun sebelum dia koma, Nicholas Lu jauh lebih lemah dari dia sekarang. Tapi, anak satu-satunya dari keluarga Lu, yang merupakan ahli waris dari segala kekayaannya, siapa sih yang tidak mengenalnya di kota J? Tanpa diduga, putrinya ternyata mempunyai hubungan dengan pria itu. Jen, beritahu ibu, apa perasaannya padamu? Diana Bai tahu bahwa meskipun keluarga Wen masih ada, kecil kemungkinan keluarga Lu akan menyukai anak perempuan dari keluarga sekecil itu. Itulah mengapa dia khawatir Nicholas Lu hanya akan menjadikan Jennifer Wen sebagai kekasih gelapnya. Putrinya, bagaimanapun, tidak bisa direduksi menjadi seperti itu. Jennifer Wen berpikir sejenak lalu mengatakan semuanya. Ibunya adalah orang yang paling dia percayai. Ibunya juga memiliki banyak pengalaman hidup. Dia percaya ibunya akan punya pendapat sepertinya. Setelah Diana Bai mendengarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk menggenggam tangan Jennifer Wen. Meskipun Jennifer Wen menghilangkan banyak cerita bullying oleh orang-orang di keluarga Wen agar tidak membuatnya terlalu sedih, tapi dia paham bahwa putrinya telah banyak menderita di masa lalu. Berkat Nicholas Lu lah, ibu dan anak ini dapat berkumpul kembali saat ini. Diana Bai bahkan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Nicholas Lu, yang dulunya selalu berhati dingin, bisa melakukan begitu banyak untuk putrinya.
Hanya saja, aku khawatir aku tidak layak untuknya. Setelah Jennifer Wen selesai berbicara, dia juga mengungkapkan kekhawatirannya yang paling dalam. Untuk Nicholas Lu, dia selalu merasa rendah diri. Ini disebabkan oleh perbedaan identitas yang sangat besar antara mereka berdua. Jen, kamu yang terbaik. Meskipun keluarga Lu begitu kuat, tapi mereka tidak sedang memilih seorang selir kaisar. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Diana Bai cukup puas dengan Nicholas Lu, dia memiliki rencana di dalam hatinya. Nanti jika aku sudah sembuh, aku akan pergi ke keluarga Wen untuk mendapatkan kembali apa yang pantas kita dapatkan. Saat itu ibu akan menemanimu bekerja keras, meskipun tidak bisa setara dengan keluarga Lu, tapi ibu pasti tidak akan membiarkanmu dipandang rendah. Sebagai wanita yang kuat, Diana Bai tidak memiliki rasa takut. Untuk putrinya, dia punya kekuatan yang tidak ada habisnya. Jennifer Wen terkejut, sedetik kemudian, dia merasa sedikit malu. Bahkan ibunya yang telah terbaring di ranjang begitu lama pun memiliki keberanian yang demikian besar. Sedangkan dia, seorang anak muda, tidak punya sedikit saja keberanian untuk mencoba. Tidak seharusnya begini. Jen, ibu tanya, apakah kamu menyukainya dan ingin bersamanya selamanya? Pertanyaan Diana Bai membuat Jennifer Wen berpikir dalam. Wajah Nicholas Lu muncul di benaknya. Senyumannya, ketidakpeduliannya, dan setiap gerakannya telah terukir dalam ingatan. Tidak bisa dilupakan, tidak bisa. Dia tiba-tiba tersadar, ternyata dia telah mencintainya begitu dalam. Bahkan ingin bersamanya selamanya. Aku ingin bersamanya. Setelah Jennifer Wen mengatakannya, Diana Bai meraih tangannya, kalau begitu jangan takut. Ibu mendukungmu. Kamu harus mempertahankan orang yang kamu sukai. Jennifer Wen mengangguk. Dalam-dalam, kata-kata Diana Bai membuka banyak simpul hatinya, membuatnya lebih tegar. Tapi, apa dia bisa datang? Melihatku. Aku benar-benar ingin tahu tentang masalah di antara kalian, ibu bisa memeriksanya untukmu. Jennifer Wen berpikir sejenak, akan kutanya di telepon. Setelah mengatakannya, dia keluar lalu menelepon Nicholas Lu. Anehnya, tidak ada yang menjawab. Jennifer Wen sedikit gelisah, kemudian berpikir, mungkin Nicholas Lu sedang sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia memaksa dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir, lalu mengirimkan pesan, Nicholas, ibuku bangun sekarang, dia ingin bertemu denganmu. Nicholas Lu telah berbuat terlalu banyak untuknya, maka satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mempercayainya, dan terus bertahan. Ketegasan melintas di mata Jennifer Wen. Kali ini, dia harus berusaha mengejar dan mempertahankan kebahagiaan dan tidak lepas darinya. Bab 212. Kejutan. Nicholas Lu keluar dari ruang rapat, menyalakan ponsel, lalu melihat pesan teks dari Jennifer Wen. Melihat pesan yang bertuliskan bahwa ibunya sudah bangun, Nicholas Lu seperti bisa melihat wanita kecil itu melompat kegirangan. Jennifer selalu memikirkan pemulihan kesehatan keluarganya, dia pasti sangat bahagia sekarang. Nicholas Lu secara tidak sadar ingin menelepon dan berbagi kegembiraan dengannya, tetapi ketika dia menekan nomor, tangannya berhenti. Cahaya gelap melintas di mata pria itu, lalu dia merubah pesannya, perusahaanku agak sibuk akhir-akhir ini, jadi mungkin akan memakan waktu. Ketika Jennifer Wen menerima pesan tersebut, dia sedang berbicara dengan ibunya. Karena Diana Bai baru bangun dari koma, dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi di luar. Jennifer Wen juga menikmati perasaan damai bersama dengan keluarganya, jadi dia terus menemani ibunya berbicara. Kedua wanita itu mengobrol dan berdiskusi tentang bagaimana mereka akan memulai lagi di masa depan, industri apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana memulainya dari awal lagi. Ponsel Jennifer Wen berdering, dia menyalakannya lalu melihat pesan dari Nicholas Lu. Senyumnya terhenti, sedetik kemudian dia dengan cepat menyingkirkan ponselnya. Apa yang terjadi? Diana Bai segera bertanya saat melihat putrinya tiba-tiba terlihat tak senang. Tidak apa-apa, hanya saja. Sepertinya dia agak sibuk, jadi dia tidak bisa segera datang. Jennifer Wen menyunggingkan senyuman, beberapa waktu lalu, dia sudah lama pergi dari perusahaan agar bisa bersamaku. Sulit menyempatkan waktu untuk datang sekarang. Bu, jangan marah. Dia pasti akan datang ketika dia sudah ada waktu luang. Anak bodoh, mana mungkin aku akan marah.
Aku hanya berharap kamu memiliki kehidupan yang baik dan menemukan pria yang dapat diandalkan. Karena dia begitu sibuk, jadi kita tunggu sampai dia punya waktu baru datang. Jangan berpikir macam-macam. Jennifer Wen mengangguk, tapi masih sedikit gelisah. Meskipun nada pesan teks Nicholas Lu tidak berubah, dia bingung. Tidak tahu apa yang terjadi, perasaan ini sangat buruk. Waktu berlalu dengan cepat dalam kesibukan. Jennifer Wen merawat ibunya sambil menunggu Nicholas datang. Hanya saja, Nicholas Lu tidak pernah memberitahu waktu yang jelas. Mungkin karena dia terlalu sibuk. Jennifer Wen merasa bahwa dia mungkin memiliki masalah yang sama dengan wanita hamil pada umumnya. Jadi sering macam-macam. Setelah berbicara dengan ibunya beberapa saat, melihat dia tertidur, Jennifer Wen berjalan keluar dengan ekspresi sedih di wajahnya. Belakangan ini, dia selalu merasa ada yang salah dengan Nicholas Lu. Tapi dia tidak tahu di mana itu. Singkatnya, seperti ada batu yang menindih dadanya, sangat tidak nyaman. Jennifer Wen pergi ke kafetaria untuk membeli sesuatu yang disukai ibunya. Ketika sedang mengantri, dia mendengar suara beberapa gadis bergosip. Lihat dia sangat tampan. Dia seperti seorang model pria. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, berpikir mereka berlebihan. Tetapi ketika dia melewati tempat koran itu, dia juga melirik, ingin melihat siapa pria ini yang membuat semua orang kagum. Akibatnya, dia membeku di tempat. Lu. Pria itu tidak lain adalah Nicholas. Jennifer Wen tiba-tiba kehilangan semangat untuk mengantri, duduk dengan sebuah koran, lalu membaliknya dengan penuh semangat. Koran itu dalam bahasa Inggris. Untungnya, Jennifer Wen dilatih sebagai wanita tertua oleh keluarga Wen, jadi kemampuan bahasa Inggrisnya lumayan, setidaknya dia bisa mengerti apa yang tertulis di sana. Di sampul koran, ada wajah Nicholas Lu yang tampan dan sempurna seperti patung Yunani. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, hanya berdiri tegak. Aura kebangsawanan dan dingin memenuhi sekelilingnya. Meski hanya sebuah snapshot, namun itu sebanding dengan poster fashion aktris yang diambil dengan cermat. Dia memang memiliki pesona seperti itu. Hanya saja Jennifer Wen tidak mood untuk mengapresiasinya. Dia membaca teksnya. Nicholas Lu datang untuk menghadiri pertemuan penting. Setelah dia bangun, dia mulai secara mengambil alih kembali kekuatan di luar negeri yang sempat dikuasai oleh orang lain. Pertemuan ini adalah salah satu bagiannya. Tapi, kenapa Nicholas Lu tidak menghubunginya? Suasana hati Jennifer Wen tak terlukiskan, tetapi dia tidak ingin berpikir ke arah yang buruk. Mungkin Nicholas Lu terlalu sibuk, mungkin. Dia tidak punya waktu untuk datang, atau dia ingin memberinya kejutan? Jennifer Wen memikirkan banyak alasan dan menenangkan diri. Sejak dia memutuskan untuk bersamanya, dia telah memperkuat keyakinannya dan tidak mau dengan mudah curiga. Hanya saja koran ini tidak bisa dilihat oleh ibunya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan puas dengan Nicholas Lu. Jennifer Wen tidak terlalu peduli tentang itu. Dia meletakkan kembali koran itu, lalu pergi setelah membeli sesuatu. Demi melihat Jennifer Wen terus-menerus pergi, Diana Bai merasa kasihan. Kenapa kamu tidak bisa diam dan terlihat cemas? Kehamilanmu sudah besar, kamu seharusnya lebih banyak istirahat. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya. Hanya beberapa langkah, olahraga yang cukup itu bagus. Meski berusaha bersikap seperti biasa, Diana Bai tetap melihat ada yang tidak beres. Jen, ada apa? Jennifer Wen menyadari bahwa tadi dia tidak fokus. Dia segera menggelengkan kepala, tidak, aku hanya sedikit lelah. Mendengar hal itu, Diana Bai segera menyuruhnya untuk pulang beristirahat. Jennifer Wen juga tidak bersikeras untuk tetap tinggal, dia takut dia akan menunjukkan sesuatu yang salah lagi. Jika ibunya tahu, dia akan sangat kagok. Setelah pulang ke rumah, Jennifer Wen mengambil ponsel lalu berulang kali scrolling. Dia mengikuti beberapa Weibo yang terkait dengan perusahaan Lu. Di sana banyak unggahan foto perjalanan Nicholas. Jennifer Wen tidak tahu apa yang dia harapkan. Dia selalu merasa bahwa Nicholas Lu tidak akan datang, tetapi Nicholas tidak memberitahunya. Namun, Nicholas Lu tidak menelponnya sampai setelah pertemuannya kali ini berakhir. Jennifer menunggu sampai matanya sakit.
Apakah dia benar-benar sesibuk itu? Jennifer Wen sedikit kecewa. Dia diam-diam mengharapkan Nicholas Lu memberinya kejutan. Namun, meski Jennifer Wen sempat merasa kecewa untuk beberapa saat, dia kemudian mau tidak mau menepuk wajahnya. Jika selalu menunggu orang lain untuk memberinya kejutan, itu terlalu pasif. Dia memeriksa hotel tempat tinggal Nicholas Lu. Karena dia sangat sibuk, dia pasti sangat lelah, jadi Jennifer Wen bisa berinisiatif menemuinya. Memikirkannya, Jennifer Wen kembali berantusias. Daripada menyalahkan orang lain atas pikiran gilanya, dia sekarang ingin bertemu pria itu. Akhir-akhir ini, dia sangat merindukannya. Namun, karena mengira Nicholas Lu mungkin lelah, Jennifer Wen akhirnya pergi ke dapur lalu membuat sup sederhana sendiri. Karena dia hamil, dia belajar banyak tentang sup bergizi. Sekarang sup itu berguna. Setelah beberapa saat, sup iga jagung manis sudah siap. Jennifer Wen dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak bersekat, lalu meminta sopir untuk membawanya ke hotel Nicholas Lu. Jika Nicholas Lu lelah bekerja, dia akan terkejut melihat dia muncul tiba-tiba. Memikirkan tentang itu, Jennifer Wen menyeringai senang. Dia tidak bisa tidak membayangkan ekspresi terkejut pria itu. Bab 213. Usir dia keluar. Jennifer Wen menunggu lama di luar, matanya sampai sakit. Dia melihat pertemuan telah selesai, para peserta mulai keluar. Semua orang yang hadir adalah orang-orang penting. Tetapi Jennifer Wen sama sekali tidak terpesona, dia hanya mencari Nicholas Lu. Tak lama kemudian, dia menemukan sosok pria di antara sekelompok pria sukses dengan setelan formal, Nicholas Lu. Dia mengenakan jas panjang, tidak dikancing. Saat itu, jasnya tertiup angin, tampak anggun. Dan di sampingnya, ada juga beberapa wanita cantik. Bagaimanapun, dimanapun dia berada, pria dengan penampilan luar biasa dan latar belakang keluarga yang luar biasa ini pasti diminati semua gadis. Jennifer Wen melihat seorang wanita asing berambut pirang mendekat. Wanita itu sangat seksi dan tinggi. Setelah memakai sepatu hak tinggi, dia hanya beberapa sentimeter lebih pendek dari Nicholas Lu. Tubuhnya sangat seksi. Siapapun yang melihatnya pasti akan menelan ludah tertegun. Jennifer Wen merasa sedikit cemburu. Dia memegang barang di tangannya lalu berjalan ke bawah. Nicholas Lu awalnya ingin mengusir wanita-wanita ini, tetapi melihat sekilas Jennifer Wen tidak jauh. Ekspresinya stagnan, kemudian dia menggertakkan gigi kemudian terpaksa tersenyum kaku kepada para wanita itu. "Kamu baru saja bilang ingin makan malam bersama?" Catherine menyadari Nicholas Lu yang selama ini mengabaikannya, tiba-tiba berubah. Dia mengangguk dengan cepat, "Apakah Tuan Lu tertarik?" Jennifer Wen mengerutkan kening dan berjalan. Nicholas Lu tidak menolak wanita asing itu. Itu tidak seperti yang biasa dia lakukan. Namun, meskipun dia tidak senang, dia berjalan dan mendekati Nicholas Lu. "Nicholas, aku datang mencarimu." Setelah selesai berbicara, dia mengguncang termos di tangannya. "Aku membuatkan sup yang sangat kamu sukai, apa kamu mau mencicipinya?" Ketika Jennifer Wen mengatakannya, dia masih bermaksud untuk mengancam, dia tidak ingin kalah dari wanita asing ini. Melihat tingkahnya tadi, bola matanya seperti akan keluar. Mata Nicholas Lu tertuju pada termos biasa yang ada di tangan Jennifer Wen, sedikit tergerak, tetapi matanya segera meredup. "Tidak, aku tidak punya waktu. Catherine, ada yang ingin kubicarakan denganmu, ayo pergi." Nicholas Lu memaksa dirinya untuk tidak melihat ekspresi Jennifer Wen, mengulurkan tangannya, membiarkan Catherine meraih lengannya, kemudian keduanya berjalan bersama seperti poster fashion yang indah. Jennifer Wen tertegun, melihat tingkah laku Nicholas Lu dengan tidak percaya. Meskipun dia datang dengan tanpa persetujuan Nicholas, tapi apakah Nicholas begitu tidak ingin melihatnya? Ataukah dia merasa malu dengan penampilan Jennifer sekarang? Jennifer Wen mau tidak mau melihat dirinya sendiri. Karena hamil, dia hanya bisa memakai kaos longgar besar di tubuhnya, dengan sebuah gambar tokoh kartun. Dia memakai sepatu datar dan sama sekali tidak memakai riasan wajah. Dibandingkan dengan wanita eksotis yang glamor itu, dia benar-benar terlihat suram. Jennifer Wen mencibir, dia sepertinya benar-benar tidak cantik kali ini. Tetapi Nicholas Lu dengan jelas berkata, menyuruh Jennifer menunggunya. Lantas, apakah ini hasil dari dia menunggu? Nicholas Lu berjalan cepat ke mobil tanpa melihat kembali pada Jennifer Wen.
Gerakannya begitu cepat sehingga Catherine hampir tidak bisa mengikutinya. Tuan Lu, wanita itu mengganggu Anda? Apakah Anda ingin saya menyuruh keamanan datang? Mengusirnya? Bagaimana mungkin Catherine tidak melihat keanehan Jennifer Wen? Dia berpikir, wanita hamil itu pasti sering mengganggu Nicholas Lu, sehingga membuat Nicholas menjadi janggal. Satpam, usir wanita itu. Bab 214. Hampir ditabrak. Begitu suara Catherine jatuh, Nicholas Lu menatapnya dengan dingin. Nada suara pria itu menjadi rendah dan sangat menakutkan. Apakah aku mengizinkanmu untuk mengurus hal yang bukan urusanmu? Melihat beberapa penjaga keamanan benar-benar mendengarkan kata-kata Catherine, wajah Nicholas seketika garang. Pergi kalian semua. Biarkan dia pergi dari sini sendiri. Mana berani pihak keamanan menyinggung Nicholas Lu. Mereka menatap kedua orang itu dengan aneh, kemudian menyelinap pergi. Catherine memandang wajah marah Nicholas Lu, merasa bersalah dan tidak mengerti di dalam hatinya. Bagaimana bisa pria ini begitu mudi? Kalaupun ingin mengabaikan wanita hamil itu, tidak apa. Catherine akan mengusir perempuan itu. Tapi bagaimana bisa Nicholas begitu marah padanya? Sungguh tak punya prinsip. Tuan Lu, karena Anda tidak ingin mengusirnya, maka saya akan pergi, boleh? Nicholas Lu juga tidak mau repot-repot memperhatikannya. Jika kamu ingin pergi, pergi saja, tidak ada yang akan menghalangimu. Kamu. Catherine sangat marah sampai dia tidak bisa berbicara. Apa orang ini sakit? Dialah yang mengajaknya, tapi mengapa dia juga yang bersikap dingin padanya? Wanita itu tidak ingin lagi diabaikannya, langsung pergi. Tapi, dia juga sengaja berjalan melewati Jennifer Wen. Kenapa? Anak di perutmu itu milik Tuan Lu? Jennifer Wen telah mengawasi kedua orang ini. Baru saja, dia juga mendengar Catherine meminta seseorang untuk mengusirnya. Awalnya, dia mengira Nicholas Lu tidak akan peduli, tetapi ternyata Nicholas tetap maju. Ini membuat Jennifer Wen bingung, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Nicholas Lu. Tapi, melihat wanita asing ini dengan angkuh mendatangi dirinya, dia tidak ingin kalah. Memangnya kenapa kalau hamil? Dia tidak kurang apapun dibanding orang ini. Kenapa dia harus dipandang rendah? Ini adalah urusanku, tetapi nona muda ini tampaknya tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi mengapa Anda datang kepadaku untuk memamerkan kekuatan? Kamu. Catherine tidak menyangka bahwa wanita kecil yang tampak lemah ini memiliki mulut yang begitu tajam. Dengan dingin mendengus, lupakan, aku tidak ingin berbicara lebih banyak kepada wanita dengan tubuh jelek sepertimu. Dia menarik tas Hermesnya lalu melewati Jennifer Wen. Namun, karena tasnya sangat besar, dan dia ingin lewat di depan Jennifer Wen, tas itu tersangkut baju Jennifer. Jennifer Wen tidak menyangkanya. Karena tubuh Catherine jauh lebih besar dari dirinya, pada saat itu, dia menjadi tidak stabil dan hampir jatuh ke tanah. Tidak. Anak di dalam perutnya. Ada kepanikan di hati Jennifer Wen, tetapi dia bahkan tidak memiliki apa-apa untuk dipegangi, hanya bisa membelalakan mata. Ketika dia panik, sebuah tangan besar yang kuat tiba-tiba menopang bahunya. Nicholas Lu baru saja melihat Catherine berbicara dengan Jennifer, dia pun berjalan mendekat. Tanpa diduga, Catherine dengan sengaja menjatuhkan seorang wanita hamil. Untungnya, dia cukup dekat untuk bergegas hanya dalam beberapa langkah, kemudian menyangga tubuh Jennifer Wen, jika tidak, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Catherine juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia hanya bermaksud untuk menunjukkan kepada Jennifer Wen tasnya yang sudah tidak lagi dicetak, agar Jennifer Wen tahu sedikit tentang identitasnya, sehingga Jennifer tidak sembarang menyombongkan diri di hadapannya. Tanpa diduga, dia hampir menjatuhkannya. Apa kau baik-baik saja? Catherine sedikit bingung melihat keadaan sekitar. Dia takut ada reporter yang merekam adegan ini, lalu dia tidak bisa menjelaskan dengan baik, reputasinya akan rusak. Jennifer Wen dengan kuat menggenggam lengan Nicholas Lu, perasaan kaget dan ketidakpastian itu membuat wajahnya pucat seperti kertas. Bab 215. Tidak ingin memperhatikannya. Nicholas Lu menarik Jennifer Wen. Jennifer masih memegangi dadanya dan terengah-engah, keringat dingin muncul di dahinya.
Hampir saja, dia mungkin didorong ke tanah dan kehilangan bayinya. Tidak apa-apa. Nicholas Lu memandangi wajah pucat Jennifer Wen, mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin dari wajahnya, tapi Nicholas masih menahannya. Segera, pria itu memanggil pengemudi dan memintanya untuk membawa Jennifer Wen kembali ke mobil untuk beristirahat, kemudian menatap Catherine dengan dingin. Aku tidak sengaja. Catherine menerima tatapan yang begitu dingin. Dia merasa Nicholas Lu akan membunuhnya dengan tatapan itu. Catherine bergidik sejenak, aku baru saja hanya lewat, tidak melihatnya. Catherine berkata dengan gemetar, tak ada lagi kesombongan yang ada pada dirinya tadi. Nicholas Lu hanya meliriknya. Dia tidak memiliki kebiasaan memukul wanita, tetapi perilaku yang sangat bodoh dari wanita ini barusan membuat tinjunya sedikit gatal, dia hampir tidak tahan untuk memukulnya. Aku akan mempertimbangkan dengan hati-hati kerjasama dengan keluargamu. Memiliki anak perempuan yang tidak sopan kepada wanita hamil, aku meragukan pendidikan keluarga dan karakter keluargamu. Setelah Nicholas Lu selesai berbicara, dia pergi dengan tidak peduli apa yang dipikirkan Catherine. Tidak bisa. Mendengar ini, Catherine melangkah maju, ingin memegang tangan Nicholas Lu. Kali ini dia mendekati Nicholas Lu terutama untuk meningkatkan kerjasama. Sekarang, meskipun keluarganya adalah bangsawan, tapi saat ini sudah berantakan. Mereka sebenarnya hanya menduduki nama bangsawan saja, tanpa memiliki kekuatan apapun. Jika satu-satunya bisnisnya ditekan oleh Nicholas Lu, vitalitas keluarga akan terluka parah. Dia tidak akan bisa lagi hidup mewah seperti itu. Nicholas Lu melepaskan tangannya, memandangnya dengan jijik. Karena Anda suka memamerkan tas bermerek Anda, saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa pamer setelah keluarga Anda terpuruk? Setelah Nicholas Lu selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Catherine melihat punggungnya, memohon dengan keras. Melihat itu tidak berpengaruh, kemudian dia menjadi mengutuk liar, tetapi, tidak peduli apapun yang dia lakukan, Nicholas Lu bahkan tidak melihat kembali padanya. Nicholas Lu membuka pintu mobil dan melihat Jennifer Wen yang masih dengan wajah muram di jok belakang mobil, dia masih memegang cangkir termos di tangannya, seolah-olah sedang memegang harta langka. Hati pria itu seketika melembut. Ekspresi yang dipaksa untuk menjadi sedikit galak tadi langsung menghilang. Dia berbicara dengan nada paling lembut, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu baru saja merasa takut?" Jennifer Wen tidak mengangkat kepalanya, mempertahankan postur perlindungan diri seperti burung unta. Ketika dia mendengar Nicholas Lu, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Melihatnya tidak berbicara, Nicholas Lu mengerutkan kening. Mungkinkah dia ketakutan sekarang? Benar, seorang wanita hamil hampir saja ditabrak jatuh oleh orang bodoh, takut dan panik adalah hal yang wajar. Aku sudah memberinya pelajaran, jangan khawatir dia tidak akan cari masalah denganmu. Ketika Jennifer Wen mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Nicholas Lu. Matanya yang gelap dan dalam penuh perhatian padanya. Namun demikian, dia merasa semakin bingung. "Kamu di sini, kenapa kamu tidak memberitahuku?" Suara Jennifer Wen terdengar teredam, dengan amarah yang sedikit tidak biasa. Dia benar-benar peduli dengan masalah ini. Nicholas Lu datang tetapi menolak untuk memberitahunya. Selain itu, Nicholas bahkan tidak ingin memperhatikannya. Segala macam hal aneh ini membuat Jennifer Wen sangat tidak tenang. Bab 216. Pasti ada sebuah kesalahpahaman. Nicholas Lu melihat kegelisahannya, tangannya mengepal erat-erat, membuat urat di tangannya berdetak, ada sebuah kerumitan yang tergambar di matanya. Setelah beberapa lama, dia baru menjawab, "Aku yang terlalu sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk mencarimu. Daripada membuatmu bahagia hanya sebentar, lebih baik menunggu sampai ada waktu luang baru bertemu." Penjelasan ini juga bukan tidak bisa diterima oleh Jennifer Wen. Dia mengangkat kepalanya, lalu melihat ada warna hitam di bawah matanya, mungkin itu dikarenakan kesibukannya bekerja akhir-akhir ini. Mungkin, dia benar-benar sangat sibuk. Memikirkannya membuat Jennifer Wen tidak begitu merasa sedih, tapi masih tetap berkata, "Lalu kamu kenapa mengabaikanku? Atau sedang bersama dengan wanita itu? Apakah kamu ini cemburu?" Nicholas Lu melihat Jennifer Wen seperti anak anjing yang ditinggalkan. Dengan nada bicaranya yang menyedihkan, tiba-tiba membuat hatinya menjadi lembut.
aku dan keluarganya ada beberapa kerjasama yang harus didiskusikan. Tapi, karena dia juga sangat kasar, jadi aku tidak akan mendiskusikan kerjasama ini lagi. Mendengarkan ini, kesuraman di hati Jennifer Wen berkurang banyak. Karena saat ini Nicholas Lu sudah berhenti untuk bekerja sama dengan wanita itu, jadi dia juga tidak perlu lagi untuk mengejarnya. Iya. Jennifer Wen mengiyakan dengan muka cemberut. Kalau begitu apakah kamu sekarang masih sibuk? Kalau capek, lebih baik kembali ke hotel untuk beristirahat. Sejak mendarat hingga sekarang, Nicholas Lu tidak hanya belum tidur, bahkan juga mengalami mabuk pesawat, jadi pasti sangat lelah. Nicholas Lu mengangguk, kalau begitu, kamu kembalilah ke rumah sakit untuk menjaga Bibi. Tidak perlu mengkhawatirkan aku di sini. Jennifer Wen merasa ada yang tidak beres. Jika dalam kondisi normal, Nicholas Lu pasti akan menyuruhnya untuk tetap tinggal menemaninya. Bagaimanapun juga, jika di hotel, dia juga bisa membantu untuk membuatkan kopi dan semacamnya. Pria ini, sepertinya, semakin tidak ingin menemaninya seperti biasanya. Apa mungkin karena terlalu lelah bekerja? Jennifer Wen merasa sedikit tidak enak dalam hatinya, apalagi setelah melakukan sesuatu yang begitu lama, dia bahkan tidak menanyakan apapun. Aku capek, apakah aku boleh pergi ke tempatmu untuk istirahat sebentar? Nicholas Lu melihat ekspresi Jennifer Wen, dalam matanya ada sedikit kehati-hatian, dan juga ada sebuah harapan. Dia menggelengkan pikirannya sejenak, tapi masih dengan membuang muka, kalau capek, pulang saja. Aku malam ini mungkin akan keluar karena urusan, tidak ada waktu untuk menemanimu. Nada bicara Nicholas Lu sangat belak-belakan membuat Jennifer Wen yang mendengarkannya merasa sangat aneh. Dia berkata seperti ini, apakah dia merasa bahwa dirinya tidak bekerja dan butuh orang untuk menemaninya? Setelah memikirkannya, Jennifer Wen merasa sedikit putus asa. Karena Nicholas Lu tidak begitu ingin bertemu dengannya, lalu untuk apa dia memaksanya? Namun, matanya melihat bekas luka di tangan Nicholas Lu yang belum sepenuhnya sembuh, membuat kemarahannya yang baru saja hadir itu hilang begitu saja. Itu adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terakhir kali mendatanginya. Bekas itu ditinggalkan saat dia berusaha melindunginya, meskipun sekarang lukanya sudah sembuh, tapi bekas luka itu masih ada. Melihat hal itu membuatnya tidak bisa marah, malah sebaliknya, tidak bisa, aku mau istirahat sekarang. Tempat yang kamu tinggali pasti lebih dekat daripada rumah sakit atau villa. Biarkan aku pergi untuk istirahat sebentar. Emosi Jennifer Wen begitu terlihat. Karena Nicholas Lu harus menyembunyikan sesuatu dan tidak memberitahunya, maka dia harus menunggunya sampai dia mengatakan semuanya. Dia tidak percaya, pria yang beberapa hari lalu masih disibukkan dengan urusan tentangnya bahkan sampai membuatnya terluka hanya karena dirinya bisa berpaling dengan cepat darinya. Pasti ada sebuah kesalahpahaman. Bab 217. Menunggunya pulang. Pada saat ini, Nicholas Lu melirik Jennifer Wen sekilas, dan memang, raut wajahnya terlihat tidak terlalu bagus dan sedikit lelah. Pada akhirnya, dia masih tidak membantahnya, hanya saja tidak menatapnya lagi. Dia melihat pemandangan di luar jendela, karena kamu bersikeras, baiklah. Kamu bisa pergi ke tempatku, tapi aku mau pergi keluar, jadi kamu istirahatlah dengan baik. Jennifer Wen mengiyakan dengan pelan. Mereka berdua saling terdiam, tidak ada yang berbicara. Hotel Nicholas Lu memang lebih dekat dari sini. Perusahaan langsung memesankan kamar Presiden Suite yang tidak hanya memiliki fasilitas lengkap, bahkan juga memiliki kolam renang kecil yang berada tidak begitu jauh. Kamu istirahatlah di sini. Kapan kamu ingin pulang, minta supir untuk mengantarmu pulang. Setelah Nicholas Lu memberikan kartu kamar kepada Jennifer Wen, dia langsung pergi tanpa istirahat sejenak. Jennifer Wen mengerutkan kening saat melihatnya pergi. Dia tidak bisa menahannya, karena Nicholas Lu juga ada urusan. Dia juga tidak bisa terus menahannya untuk tinggal, jadi lebih baik menunggunya di sini. Jennifer Wen meletakkan botol termos yang ada di tangannya, lalu membukanya. Tercium aroma hangat yang kuat dari dalamnya. Dia tersenyum, ini dia buat dengan sepenuh hati, tapi Nicholas Lu tidak meminumnya sama sekali. Memikirkannya membuat Jennifer Wen merasa melamun. Pada saat ini, ponselnya berdering, itu adalah panggilan dari Diana Bai. Saat Jennifer datang, Diana Bai sedang tidur, jadi Jennifer Wen juga tidak membangunkannya. Sekarang dia melihat putrinya tidak ada, jadi harus menanyakan di mana dia sekarang. Tidak perlu khawatir, Ibu. Aku sekarang.
Jennifer Wen awalnya ingin mengatakan bahwa dia pergi untuk mencari Nicholas Lu, tapi memikirkan bahwa ibunya selalu menunggu kesempatan untuk bertemu dengannya, dan Nicholas Lu tidak ada waktu untuk ke sana, jadi akhirnya dia menahan dan tidak memberitahunya. Aku sedikit capek, jadi istirahat di rumah. Bagaimana bisa Diana Bai tidak memahami putrinya? Saat mendengar nada ragu-ragu darinya, dia tahu itu bukanlah hal yang sederhana. Kenapa, Jen? Apakah kamu mengalami masalah? Bicaralah, biarkan ibu tahu, kalau tidak ibu akan lebih mengkhawatirkanmu. Jennifer Wen tersenyum, benar tidak ada apa-apa. Ibu, aku baru saja terbangun, jadi sedikit linglung. Apakah ibu di sana baik-baik saja? Khawatir Diana Bai akan kecewa ketika mengetahui masalah tentang Nicholas Lu, jadi Jennifer Wen memutuskan untuk merahasiakannya. Mendengar Jennifer Wen sepertinya tidak ingin memberitahunya, Diana Bai pun menghela napas, kamu ini. Baiklah, kamu tidak mau mengatakan juga tidak apa-apa, lupakan saja. Jika ada masalah yang tidak menyenangkan, harus memberitahu ibu ya. Dan juga, Nicholas Lu kapan ada waktu luang? Bagaimanapun juga dia harus menemanimu, sudah mau melahirkan juga, masih saja sendirian di luar sana. Diana Bai sangat mencintai putrinya. Dengan identitas Nicholas Lu yang seperti ini, dia selalu merasa itu terlalu tinggi. Dia tidak ingin membuat posisi Jennifer Wen terlalu merendah. Iya. Jika aku ada waktu, aku akan berbicara dengannya. Jennifer Wen lagi-lagi melihatnya mendesak untuk bertemu dengan Nicholas Lu. Takut untuk mengatakan hal yang seharusnya tidak dikatakan, akhirnya setelah mengucapkan beberapa kata, dia menutup teleponnya. Setelah memutuskan panggilan, Jennifer Wen berdiri dengan sedih. Dia tahu apa yang dipikirkan ibunya, dia hanya ingin melihat apakah Nicholas Lu layak untuk mendapatkan kepercayaannya seumur hidup dan juga berharap dia bahagia. Namun, kepercayaan Jennifer Wen awalnya sangat penuh, tapi telah banyak dibuat memudar oleh tingkah laku Nicholas Lu yang tidak dapat dijelaskan. Tapi, dia tetap tidak boleh menyerah. Hari mulai gelap, Jennifer Wen juga merasa mengantuk. Dia berbaring di sofa, tidak bisa menahan kantuknya, tapi dia bingung, dia ingin menunggu Nicholas Lu pulang. Sama seperti seorang istri yang sedang menunggu suaminya pulang. Nicholas Lu sedang makan malam dengan beberapa rekan bisnisnya di luar, dan sengaja tinggal di sana beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke hotel. Dia merasa lega saat melihat lampunya mati. Bab 218. Jangan menungguku seperti ini lagi. Jika Jennifer masih ada, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapinya. Nicholas Lu naik ke lantai atas, lalu membuka pintu. Dia merasa bahwa di dalam kamar masih ada orang. Dia mengerutkan kening, lalu menyalakan lampu, baru kemudian melihat Jennifer Wen yang sedang tertidur di sofa. Ternyata dia belum pergi. Nicholas Lu melihat Jennifer yang sedang bersandar di sofa. Karena kehamilannya, membuat posisinya menjadi tidak nyaman, dengan perut yang sudah mulai membesar, dia bersandar di atas bantal, membuat tidurnya kurang nyenyak, alisnya pun mengerut. Nicholas Lu tidak bisa menahan untuk mengulurkan tangannya dan menghaluskan kerutan di alisnya, tapi baru saja menyentuhnya, Jennifer Wen terbangun. Saat membuka matanya, dia melihat wajah tampan Nicholas Lu. Dia linglung sejenak, lalu duduk dan mengusap matanya, kamu sudah pulang? Jennifer Wen melihat keluar, langit sudah gelap. Tanpa sadar bertanya, apakah kamu sudah makan? Nicholas Lu jelas sudah makan, tapi ketika dia bertanya begini, dia menyadari sesuatu, kamu belum makan malam? Nada bicara pria itu sedikit marah. Wanita ini tidak bisa menjaga tubuhnya sama sekali, sedang hamil, masih saja menahan lapar, dan menunggu orang di sofa tanpa menggunakan selimut atau semacamnya. Benar-benar gila. Aku ketiduran, kata Jennifer Wen sambil mengusap-usap kakinya. Dikarenakan kehamilannya, dibuat duduk sebentar seperti ini, dia sudah merasakan sakit. Saat Nicholas Lu melihatnya seperti ini, dia merasa tidak berdaya, lain kali, jangan menungguku lagi seperti ini. Dia tidak ingin melihat dia menunggunya seperti ini. Nicholas Lu, kenapa aku merasa kamu sedikit aneh? Jennifer Wen sedikit disadarkan oleh perkataannya, dan tidak bisa menahan apa yang ingin hatinya katakan, apakah kamu berpendapat ada yang salah denganku? Jika ada, bisakah langsung mengatakannya? Jika apa yang kamu katakan benar, aku bisa mengubahnya.
Jennifer Wen tidak ingin melanjutkan perang dingin seperti ini lagi. Dia ingin memahami, dua orang bersama, pasti ada saling bertentangan, tapi hanya orang yang bisa saling berkompromi yang bisa bertahan. Dia lebih suka Nicholas Lu mengatakan kekurangannya dengan jelas, tidak ingin seperti sekarang ini, terus-menerus menebak apa yang sebenarnya dia pikirkan. Nicholas Lu terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, tidak ada yang ingin dikatakannya. Masalah-masalah ini bukan karena kesalahannya. Hanya saja, memikirkannya membuat pria itu menjadi marah. Dia melihat jam, aku akan meminta orang untuk mengantarkan makanan untukmu. Setelah kamu makan, kamu pulanglah. Jennifer Wen melihat Nicholas Lu memesan makanan kesukaannya, dia merasa sangat senang, tapi mendengar bahwa dia mengusirnya untuk pulang, dia tidak bisa memahaminya. Kenapa kamu selalu menyuruhku pergi? Apakah aku di sini mengganggu pekerjaanmu? Nicholas Lu meliriknya sekilas. Jennifer Wen sekarang terlihat sedikit lebih ceria daripada saat dia baru saja bangun tadi. Matanya meredup, iya, jika kamu di sini, aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan, jadi kamu harus pulang. Jennifer Wen mencibir, tapi, kamu dulu menyuruhku membuatkan kopi untukmu, menyuruhku berdiri di seperti tiang kayu di kantormu, kamu bahkan tidak berkata seperti ini. Dia bukan tidak pernah menemani Nicholas Lu bekerja, bagaimanapun, dia adalah orang yang selalu membuatkannya kopi. Apakah dia sendiri tidak merasa lucu dengan menggunakan ini sebagai alasannya? Nicholas Lu tersedak oleh kata-katanya. Wanita ini tidak disangka saat hamil pun tidak berubah menjadi bodoh, malah perkataan tajamnya menjadi meningkat. Saat tidak tahu harus bagaimana agar bisa membantahnya, terdengar ketukan dari luar pintu, "Tuan, makanan pesanan Anda sudah datang." Bab 219. Alasan bersikap dingin. Nicholas Lu meminta orang tersebut untuk membawakan makanannya masuk. Samar-samar tercium aroma makanan tersebut, membuat perut kosong Jennifer Wen meronta. Dia benar-benar sangat lapar. "Sini, makan." Nicholas Lu memanggilnya, ekspresinya masih dingin. Jennifer Wen berjalan mendekat dan melihat bahwa semua makanan yang dia pesan adalah makanan kesukaannya. Demi menjaga nafsu makannya, dia juga memesankan sup. Pria seperti ini, apakah bisa menahan diri untuk tidak menyukainya? Jennifer selalu percaya, perasaan itu diekspresikan melalui tindakan, jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin, Nicholas Lu akhir-akhir bekerja terlalu lelah, jadi tidak ingin mengungkapkan apapun. Jennifer Wen duduk dan mulai makan dengan perlahan. Dia makan dengan sangat enak, Nicholas Lu memperhatikan dia makan, ada perasaan bahagia yang muncul dalam hatinya. Bahkan, dia tidak menyadari bahwa dia melihat seorang wanita makan sampal. Jennifer Wen yang sedang makan, menyadari bahwa Nicholas Lu sedang menatap dirinya. Dengan tatapan seperti itu, mampu membuatnya malu. Kenapa? Apa ada yang aneh di mukaku? Nicholas Lu baru menyadari ada yang salah. Dia berdeham sekali untuk menutupi rasa canggungnya, lalu mengatakan, "Lia, cara makanmu sangat buruk," sampai meninggalkan makanan di muka. Jennifer Wen terkejut, wajahnya sedikit memerah. Apakah dia benar-benar makan dengan sangat buruk sampai meninggalkan makanan di mukanya? Lalu, dia menyentuh sudut mulutnya dengan tangan. Sama sekali tidak menemukan apapun. Saat sedang dalam keraguan, Nicholas Lu menghampirinya dan berpura-pura mengambil sebutir beras dari wajahnya. "Kamu benar-benar bodoh." Jennifer Wen melihat Nicholas Lu dengan sedikit tidak yakin. "Aku lihat tidak ada apapun di mukaku. Apakah kamu hanya mencari alasan agar bisa makan tahu?" Nicholas Lu ketahuan, ada sedikit rasa malu yang muncul di matanya. "Kamu berpikir terlalu banyak. Aku hanya penasaran kenapa kamu bisa makan sampai meninggalkan makanan di muka. Apakah kamu tidak bisa memesan makanan sendiri?" "Aku sedang menunggumu." Sambil menunggu, lalu sedikit lelah dan akhirnya tertidur. "Bukankah itu seharusnya adalah kesalahanmu?" Jennifer Wen memiringkan kepalanya dan melihat Nicholas Lu, tidak sopan sama sekali. Nicholas Lu mendengus, "Apapun harus aku yang bertanggung jawab? Kamu juga seharusnya bisa mandiri sedikit." Saat Jennifer Wen mendengar perkataan ini, ada sedikit perasaan tidak nyaman di dalam hatinya. Apakah ini alasan Nicholas Lu bersikap dingin kepadanya akhir-akhir ini? Setelah memikirkannya, Jennifer Wen merefleksikan dirinya sendiri. Sepertinya setelah keluar dari perusahaan Lu, dia juga benar-benar tidak melakukan apa-apa lagi. Saat itu ingin pergi mencari pekerjaan malah diganggu oleh Cherry Wen. Kemudian dia hanya tinggal di rumah sepanjang waktu.
Seperti agak ketinggalan zaman dengan masyarakat sekarang yang sibuk. Setelah memikirkannya, dia menelan makanan yang ada di mulutnya, lalu menyeka sudut mulutnya. Aku tahu. Karena kamu merasa aku akhir-akhir ini selalu berada di rumah, tidak melakukan apa-apa, dan berpikir bahwa aku terlalu tidak mandiri. Kalau begitu, tunggu sampai aku melahirkan. Setelah itu aku akan pergi mencari pekerjaan. Ibu juga sedang memikirkan bagaimana cara untuk membangkitkan keluarga Wen kembali. Aku tidak akan mendekam lebih lama lagi, berilah aku waktu sebentar. Nicholas Lu tidak menyangka Jennifer Wen akan mengatakan ini. Dia mengira, Jennifer Wen setelah mendengarkan perkataannya akan marah, dan akan berpikiran untuk segera pergi. Tapi apa yang dia katakan ini, benar-benar tidak terduga olehnya. Apakah kamu berencana untuk bertanggung jawab atas keluarga Wen lagi? Keluarga Wen sekarang, bukanlah bisnis yang baik. Karena berbagai masalah internal dan eksternal sudah menjadi bubur. Orang pada umumnya, tidak akan pernah mencampurkan dirinya sendiri dengan air berlumpur seperti itu. Tentu saja, bisnis keluarga Wen adalah atas kerja keras ibuku, bagaimana aku bisa menyerah begitu saja? Bab 220. Berinisiatif. Mata Jennifer Wen bersinar, di dalamnya dipenuhi dengan harapan. Nicholas Lu yang melihat itu, tidak berbicara apapun, tapi dalam hatinya dia memiliki pemikiran sendiri. Awalnya, keluarga Wen sudah dibuat hancur olehnya, tetapi karena Jennifer Wen ingin mengambil kembali apa yang semula menjadi miliknya, maka dia tidak bisa menanganinya dengan terlalu sederhana. Mungkin, ini akan menjadi hadiah terakhir yang dia berikan kepada Jennifer Wen. Memikirkannya, mata pria itu meredup, melihat Jennifer Wen telah selesai makan, lalu dia berdiri. Baiklah, karena kamu sudah selesai makan, maka kamu boleh pergi. Jennifer Wen melihat pria yang sedang mengusirnya seperti tamu itu, dia benar-benar merasa bahwa ada yang salah dengannya. Di satu sisi dia takut dia akan kelaparan, di sisi lain dia juga ingin mengusirnya pergi. Sebenarnya apa yang terjadi? Sambil memikirkannya, Jennifer Wen berdiri, tapi bukan pergi seperti yang diharapkan Nicholas Lu. Dia malah langsung duduk di pangkuan pria itu, lalu membungkuk, dan kemudian menggigit bibir Nicholas Lu. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, melihat hati seseorang, janganlah dengan cara mendengarkan apa yang dia katakan, tapi lihat reaksi alaminya. Jennifer Wen ingin melihat reaksi seperti apa yang dia tunjukkan, apakah dia akan mendorongnya atau... Nicholas Lu sama sekali tidak menyangka dia akan berinisiatif seperti ini. Nafas yang diakrabkan menyelimutinya, membuat pria dalam sekejap kehilangan akal sehatnya. Dia juga tidak ragu, dan langsung berinisiatif juga dan mendominasi segala sesuatunya. Dia juga sudah merindukan aromanya dalam waktu yang cukup lama. Mungkin dia hampir tidak bisa menahan jika dia tidak menyentuhnya, tetapi begitu menyentuhnya, dia tidak bisa menariknya, hanya bisa tenggelam lebih dalam. Jennifer Wen tidak memiliki mental untuk berjuang ataupun melawan, sebaliknya, dia merasa sedikit senang. Entah butuh waktu berapa lama sebelum ciuman itu akhirnya berakhir. Wajah Jennifer Wen memerah dikarenakan merasa kekurangan oksigen, tapi matanya berbinar. Dia tidak bisa menahan untuk menyentuh bibinya. Nicholas Lu, jika seperti ini, apakah kamu masih menginginkan aku untuk pergi? Nicholas Lu baru menyadari bahwa ini adalah tindakan yang disengaja oleh wanita ini. Matanya meredup dan dia melihat pipi Jennifer Wen yang memerah. Pria itu menelan ludah 2 kali, lalu memalingkan mudah dan menarik napas dalam-dalam. Barulah memindahkan Jennifer Wen dari pangkuannya ke sofa, aku akan meminta orang untuk mengantarmu pulang. Jika tidak membiarkannya untuk pergi, takutnya, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan akan melakukan sesuatu yang menyebalkan. Jennifer Wen menatapnya, lalu mengulurkan tangan, memeluk lengannya. Dia saat ini juga sedang berjuang. Karena baru saja berinisiatif melakukan ciuman, maka dia tidak memperdulikan yang lain. Sudah malam begini, aku ingin menemanimu sampai besok. Nicholas Lu meliriknya sekilas, kamu kenapa? Ini berbeda dari biasanya. Jennifer Wen yang dulu tersipu malu saat setelah disentuh olehnya. Tidak terlalu berinisiatif seperti saat ini. Kamu juga berbeda dari biasanya. Jadi aku memutuskan untuk sedikit berinisiatif.